sesuai dengan mandatnya untuk keamanan nasional. Baik itu berarti presiden yang nganggap baik. Makanya gitu. aku bikin clear untuk keamanan nasional. Oke. Untuk keamanan nasional dan sesuai mandatnya masing-masing. Maksudnya beda mandat kan, masing-masing ada luar negeri, dalam negeri, pertahanan, penegakan hukum dan lain-lain. Tapi untuk keamanan nasional dalam konteks lebih besarnya. Jadi ketika mereka efektif dan mereka akuntabel, susah dong. Iya, memang harus aku akui susah. Halo, kembali lagi dengan Sawala We Speak You Evolve. Saya Siska dan Gue Anton. hari ini kita kedatangan peneliti muda dari BRIN. Nggak muda-muda juga. Oh, nggak muda juga. Muda lah. Mudah lah. Kalau muda nggak boleh dibagi libu berarti ya? Nggak boleh. Oke. Masih di bawah 40 masih bisa lah. Mbak Diandra Menggo yang hari ini mau bahas bareng kita isu yang mungkin terdengar ngeri-ngeri sedap, dunia intelijen, tapi kita coba diskusikan dengan santai. Termasuk ada buku khusus ya yang baru beliau dan tim Tahun 2022 dan kayaknya beberapa minggu ini dunia intelijen jadi salah satu topik yang hangat dibahas oleh publik Indonesia. Jadi mungkin nggak boleh Ibu, Mbak Diandra. Iya, Jadi penelitian kenapa sih Mbak Diandra profesional gitu ya? Jadi membangun intelijen profesional. Memang intelijen nggak profesional. Itu dulu kita belum apa-apa udah provokatif. Memang nggak profesional, tapi harus ditulis intelijen profesional gitu ya. Garis bawahi ya. Menuju loh. Kalimat depannya ada aja hilang kan itu membangun intelijen profesional di Indonesia. Oh berarti intelijen nggak profesional. Ini kayak gimana nih, Mbak Diandra? Oke. Jadi cerita dulu aja ya latar belakang kenapa sih kemudian teman-teman BRIN atau dulu namanya LIPI sebenarnya itu bisa riset mengenai intelijen. Jadi di LIPI dulu ada tim yang bergerak di bidang Hankam, itu dari zamannya Prof Ikrar Nusa Bakti, ada Prof Indria Samego itu di sana. Itu risetnya mengenai ABRI zaman dulu, studi militer kan ya. Nah mereka selama berdekade-dekade lah kemudian riset soal ABRI militer. Kemudian setelah reformasi mulai selesai, mereka pindah fokusnya untuk reformasi kepolisian. Jadi kita juga ada tuh studi mengenai reformasi kultural, struktural, instrumental itu juga ada itu mengenai studi itu. Nah selesai studi kepolisian, kemudian tim berembuk lagi ini. Ini ada satu aktor nih yang ketinggalan belum dibahas, yaitu namanya adalah aktor intelijen. Kebetulan pas membahas itu saya masuk di LIPI, jadi bisa ikut terlibat juga di dalam riset-riset mengenai intelijen. Nah, jadi studi intelijen ini kita mulai waktu itu pertama kali tahun 2015. Ya, itu awalnya diskusinya lebih banyak historis. Kita dari mulai bagaimana sih dinamika peran intelijen di era Soekarno, kemudian di era Soeharto, di era reformasi, kemudian itu kita lakukan kurang lebih selama 5 tahun. Nah setelah 5 tahun kita rasanya kok masih belum puas ya, masih ada yang janggal mengenai memahami proses reformasi intelijen ini. Akhirnya di tim mendiskusikan kita perlu membangun sesuatu hal yang lebih konkret. Apa sih fokus yang bisa kita kaji lebih jauh. Akhirnya tahun 2020 sampai 2022 tim itu fokus ke pengawasan intelijen. Yang diriset ini organisasi intelijen atau fungsinya intelijen, karena kan TNI, polisi ini pada menjalankan fungsi intelijen. Yang diteliti ini memang ini intelijen, ini Badan Intelijen Negara atau semua lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi intelijen. Nah, ini menarik, publik juga banyak yang suka bingung ya. Soalnya karena kalau kita ngomong kepolisian satu ya lembaganya, kita ngomong militer juga satu lembaganya. Di intelijen itu lembaga yang dibilang lembaga intelijen itu bisa banyak. Nah, jadi ada lembaga intelijen yang orang bilang biasanya fokusnya ke luar negeri, ada yang bisa ke dalam negeri. James Bond lah ya. Kalau di luar negeri ada di Inggris ada MI6, MI5. Mission Impossible gitu. IMF.
ya. Nah kemudian ada yang FBI kalau di Amerika Serikat itu yang dalam negeri, CIA yang luar negeri, NSA yang untuk bidang signal. Jadi macam-macam sebenarnya lembaga intelijen tuh banyak. Makanya dibilangnya sebenarnya bukan lembaga tapi komunitas intelijen. Nah biasanya dari komunitas itu ada koordinatornya. Kalau di Amerika Serikat namanya DNI, Director of National Intelligence. Nah di Indonesia skemanya tiap negara beda-beda, tapi di Indonesia skemanya adalah fokusnya di era reformasi dulu, kita ngomong dari era reformasi itu fokusnya di BIN. Kenapa? Karena BIN ini mempunyai mandat sebagai koordinator komunitas intelijen. Jadi semuanya dari kepolisian, dari militer, dan dari lembaga judisial dan lembaga yang kementerian dan KL itu kementerian dan lembaga ya. Nah, dia punya fungsi koordinator, dia juga punya fungsi sebagai operator intelijen dalam dan luar negeri. Nah, jadi dia ada di posisi yang sentral dan satu-satunya lembaga intelijen yang langsung memberikan report ke presiden. Kalau yang lain itu tidak langsung. Dalam artian contoh, kayak BAIS adalah intelijen militer. Dia memberikan laporan langsungnya ke Panglima TNI, baru nanti dari Panglima TNI ke presiden. Jadi yang satu-satunya langsung ke presiden itu cuma BIN. Nah, lembaga-lembaga ini itu tidak dari kita merdeka sudah begini, tentu tidak. Itu punya ada evolusi yang begitu panjang dari sejak tahun 1945 itu dari badan istimewa, kemudian jadi badan koordinasi intelijen, kemudian jadi BPI, jadi KIN, jadi BAKIN, kemudian ya dan di militer juga ada itu jadi PSIAD, Pusat Psikologi Angkatan Darat, ya sampai kemudian jadi BAIS. Jadi ini semua berevolusi nih. Kita fokusnya pada saat membahas lebih ke sisi sejarahnya, ceritanya itu hampir seluruhnya, tapi tidak tetap ujungnya biasanya fokusnya di beberapa lembaga saja. Contoh misalnya di era Soekarno ujungnya akan fokus ke BPI pasti. Kenapa? Karena pimpinan Subandrio ya. Betul waktu itu BPI itu menarik ini. BPI itu satu-satunya yang di bawah pimpinannya ex officio Kemenlu. Nah, jadi fungsinya memang lebih ke luar negeri waktu itu BPI. Nah, waktu itu intelijen militernya nggak terlalu banyak, intelijen taktis di situ lebih banyaknya. Tapi ketika era reformasi, era Orde Baru itu berubah kan, ada militerisasi dari intelijen itu sendiri. Jadi yang akan yang jadi fokus dari risetnya juga menjadi BAIS, BAKIN pun juga termiliterisasi gitu waktu itu. Ada Kopkamtib juga waktu itu ikut bermain. Jadi ada beberapa lembaga. Nah di era reformasi memang ujungnya kita baru bisa fokus ke BIN, lebih banyak fokusnya. Karena beberapa kali sempat kita mencoba melebarkan gitu ya untuk wawancara ke BAIS dan ke kepolisian, Mbak Intelkam, tetapi dalam konteks bagaimana mereka mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intelijen baik di pusat ataupun daerah. Tapi belum kayak fokus terhadap reformasi di internal masing-masing lembaga itu. Sementara kalau kayak organisasi sipil lainnya misalnya ada Kejaksaan Agung. Nah, itu juga jauh lebih menarik. Kumham, imigrasi punya intelijen. Betul. Nah, yang belum diketahui sebenarnya sampai hari ini, datanya masih samar-samar lah ya. Itu adalah berapa banyak sih unit intelijen yang ada di kementerian ataupun lembaga. Itu belum ada data yang fix. Ya dengar-dengar ada di sini, dengar-dengar ada di sana. Yang pasti misalnya KPK, BNPT. Dan itu BRIN mau melakukan itu ya, mau membuat database belum tahu. Tanya begini gitu ya. Iya. Biasanya soalnya di negara-negara lain kan itu juga ada gitu kan. Mereka kayak Intelnya US ini ada 16 lembaga gitu. Mereka jelas ada 16. Kalau kita ada berapa nih? Ya kira-kira 6+1 atau +2 atau 6++. Jadi masih. Tapi kan kata mereka, ya Intel kan nature-nya memang rahasia. Kalau terbuka itu kan Intel Melayu, masih kita publish gitu ya kan. Kan ada nature itu. Iya. Kenapa kemudian ini memang tadi saya balik lagi. Emang intelijen profesional itu nanti kita nilai dari mana? Ya. Kan semuanya itu gelap. Ya. Kalau misalnya intelijen minta izin, maaf kita mau nangkep gitu ya. Jadi Pak ini Intel minta sih kan. Gemes ya. Mungkin balik lagi tadi ya ke poinnya Mas Anton, biar flow-nya lebih enak. Ada fungsi sama aktornya gitu ya. Ya. Intelijen sendiri tuh apa sih?
apa ya, bisnis proses ya gitu ya. Ada kata-kata velox and apa? Exactus. Iya. Informasi yang cepat dan akurat. Ya. Dan tadi Diandra udah ngomongin tentang sebenarnya ada koordinatornya ya sekarang ya, BIN ya. Yap. Jadi sebenarnya dimanapun dengan tugas apapun peran utama, mandat utama intelijen itu cuma satu, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk disampaikan kepada penggunanya. Penggunanya di sini bisa presiden dan bisa lain-lain lah gitu kan. Kayak tadi kayak ke Panglima TNI atau ke Kapolri dan lain-lain. Fungsinya cuma itu aja. Yang membedakan dia dengan lembaga lainnya adalah dia diberikan kewenangan untuk bekerja di dalam ruang rahasia. Kenapa begitu? Karena di dalam kerja-kerjanya dia perlu meningkatkan tingkat akurasi informasinya. Jadi dia diminta untuk bisa mengumpulkan informasi tidak hanya dari informasi terbuka tapi dari pihak lawan. Kan tidak mungkin kita pihak lawan kita terbuka ambil-ambil, pihak lawan juga nggak mau kan nutup-nutupin. Jadi mereka perlu rahasia, melakukan metode-metode mengambil informasi dari pihak lawan. Jadi untuk itulah mereka butuh kerahasiaan intelijen. Nah dari situ kemudian intelijen punya namanya turunan fungsi yang namanya adalah kontra intelijen. Nah kontra intelijen itu adalah untuk melindungi operasi-operasi intelijen ini tidak terekspos dari pihak lawan atau dari pihak intelijen lawan. Jadi untuk melindungi si cycle-nya ini. Nah, di luar itu ini yang satu fungsi intelijen paling kontroversial dan selalu diperdebatkan di dunia akademik itu mengenai operasi rahasia. Nah, sebagian bilang ya ini nggak terlalu intelijen, tapi jadi banyak yang tidak memasukkan itu di dalam definisi intelijen, operasi rahasia, tetapi semua lembaga intelijen punya fungsi operasi rahasia. Karena itu dipandang perlu sebagai batas yang kalau diplomasi udah mandek tapi perang tuh kebanyakan. Jadi opsi tengahnya mungkin adalah operasi rahasia intelijen itu. Nah, berangkat dari karakteristik dasar itu, untuk melihat efektivitas intelijen berarti kita lihatnya ke fungsi utamanya. Apa sih? Menganalisis untuk ngasih masukan terhadap pengambil keputusan. End usernya, penggunanya. Di situ ada 3 indikator utama. Yang pertama tadi Mbak Ica juga udah sebutkan itu cepat timeliness ya. Nah timeliness ini ya harus ada informasi ya. Kalau informasinya udah kejadian duluan ya percuma. Jadi dia harus cepat. Kemudian yang kedua adalah akurat. Percuma kalau dia cepat tapi tidak akurat, tidak akan memberikan input yang baik juga bagi pengambil kebijakan. Nah yang ketiga ini ada yang menarik, yang mungkin nanti akan bisa kita explore lebih jauh. Itu relevan bagi pengambil kebijakan. Jadi relevan ini sejauh mana itu relevan. Nah ada muncul 2 pandangan akademik, itu Sherman Kent dan Kendall. Satu memandang bahwa intelijen sama politik itu sama sekali tidak boleh masuk ke satu sama lain. Ada batas secara tegas. Jadi politik adalah politik, intelijen itu cuma memberikan masukan saja terhadap pengambil keputusan. Dia tidak boleh ikut preferensinya dan lain-lainnya. Sementara Kendall bilang, oh ya nggak bisa gitu. Kalau dia tidak mengerti politik, bagaimana dia bisa ngasih informasi yang relevan? Nah, tapi kalau terlalu banyak pun itu juga jatuhnya tidak berguna. Kenapa? Karena ketika intelijen mencari relevansi terlalu banyak, jadinya intelijen to please. Itu yang kita lihat sebenarnya di akhir masa kekuasaannya Soeharto. Termasuk ada di salah satu buku teman-teman di LIPI itu. Saking udah berusaha mencari relevan dengan end user, tidak ada informasi baru ataupun sanggahan yang objektif. Karena dia berusaha mencari relevansi. Jadi memang proximity kedekatan antara pengguna dengan intelijen ini emang buah si malakama. Kalau terlalu jauh mereka akan jadi tidak berguna. Nah, tapi kalau terlalu dekat mereka juga tidak berguna. Memang perlunya ada tengah-tengah. Selalu akan ada tension di antara itu relevansi. Relevannya sama siapa? Relevannya sama kepentingan user atau kepentingan negara
atau kepentingan organisasi. Ini ngomong tentang relevansi. Relevansi buat siapa? Ini kan baru rame-rame belum lama ini tiba-tiba semua Intel ngumpulin data partai politik. Ya kan? Nah, gitu. Kita nggak akan ke sana. Tapi ini kan balik lagi tadi ngomong relevan. Relevannya sama siapa? Relevannya sama penggunanya. Jadi kan kalau misalnya Bais penggunanya Panglima TNI. Oh, ini polisi penggunanya Kapolri. Oh, ini Jaksa Agung penggunanya ini Intelnya di Kejaksaan Agung. Oh, sama Jaksa Agung karena dijamin. Nah, relevannya ini sama siapa? Kepentingan siapa yang kemudian kita bilang ini relevan? Atau relevan memang buat negara lagi gunjang-ganjing. Oh, relevannya buat itu. Buat situasional relevan. Relevannya kemana ini? Tapi mungkin untuk menjawab itu ya biar lebih mudah. Sebenarnya Indonesia tuh karakteristiknya gimana sih intelnya, strukturnya? Sebelum nanti kita bicara tentang relevan, ada kaitan tambahin lagi nih. Kalau sistem pemerintahannya beda-beda, yang satu demokrasi, satu tertutup gitu kan. Kalau yang demokrasi banyak banget yang merasa ingin relevan gitu ya. Kalau yang tertutup mungkin kayak Cina agak cepat gitu. Tapi tadi Diandra di awal udah mulai dengan kalau Amerika ada dalam negeri, luar negeri. Sama signal intelligence NSA. Today Indonesia Intelligence tuh gimana karakternya? Karakter bukan lembaga kan ya, karakter kerjanya ada kan ya. Ada komunitas gitu ya, terus ada fungsinya. Jadi apakah pembagiannya ada dalam ada luar? Oh, oke. Atau semua melakukan dalam luar. Semua organisasi dalam luar. Ini susah, ada 3 pertanyaan ini. Ada relevansi, karakteristik sama pola lembaga. Karakter dulu. Baru habis kita ngomong relevan. Oke. Yang pertama dulu ya, karakter organisasi dulu ya, komunitas intelijen ya. Jadi kalau sebenarnya paling enak kalau ada gambarnya ya. Biasa kalau peneliti dosen gambarnya enak. Susah ya. Ya dibayangkan saja ya semampu-mampunya gitu ya. Jadi kita bayangkan dulu, pertama ada presiden. Nah, di bawahnya presiden itu ada langsung kepala BIN. Nah, kepala BIN ini sesuai mandat Undang-Undang Intelijen nomor 17 tahun 2011, yaitu tadi dia memegang mandat sebagai koordinator intelijen dalam dan luar negeri. Nah, kemudian dari presiden ini ada sebelahnya lagi nih. Sebelahnya ini ke Panglima TNI. Nah, di Panglima TNI ini ada bawahnya itu ada unit intelijen yang namanya Badan Intelijen Strategis atau BAIS. Itu mengurusi mengenai pertahanan yang terkait dengan defense. Strategis, tapi hal-hal yang strategis. Kenapa? Karena yang taktisnya ada nanti unit-unit intel di bawahnya masing-masing matra. Nah, kemudian geser lagi di di bawahnya presiden yang satunya lagi itu ada kepolisian. Nah, Kapolri. Nah, di bawahnya Kapolri itu ada Baintelkam. Itu fokus kepada intelijen kepolisian. Nah, yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian gitu, kalimatnya gitu. Kemudian ada lagi itu yang terkait di bawah penegakan hukum, intelijen penegakan hukum itu Jaksa Agung. Jaksa Agung. Jaksa Agung. Bawahnya Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen namanya. Iya. Untuk ngawasin buku. Dan sebenarnya untuk penegakan hukum dan proses yudisial. Jadi itu proses komunitas. Dan yang sisi lainnya lagi, tipe yang lain yang tadi terakhir bilang belum jelas itu adalah kementerian dan lembaga. Nah, di bawahnya ada unit-unit. Yang kayak yang kita tahu, yang saya tahu sejauh ini adalah BNPT pasti punya gitu kan. BNN pasti punya, KPK pasti punya. Ya Kumham konon punya, Menko Polhukam konon punya, tapi nggak tahu itu rumor lah yang 2 itu saya nggak yakin, tapi masih belum pastilah di sisi itu. Jadi kurang lebih gambar komunitas intelijennya tuh begitu hari ini. Nah, karakter dalam luar. Tadi kan kalau BIN dalam negeri dan luar negeri. BIN dalam negeri dan strategis, khusus yang hal strategis. Nah, jadi memang mestinya ada pembagian spesialisasi isu di sini. Itu yang dinamakan diversifikasi kerja intelijen. Jadi mereka fokus aja, kalau yang ngurusin pertahanan ya pertahanan aja. Kenapa? Karena kan membangun pengetahuan soal hankam pun juga sudah berat sebenarnya. Bagaimana sih kita tahu kekuatan pihak lawan gitu. Di kawasan ini sudah mulai memanas nih. Ini siapa aja yang mengatur strategi soal apa dan bisa dipengaruhi oleh kelompok yang mana. Itu aja sudah berat sekali sebenarnya pekerjaannya. Mestinya kan fokus ke pekerjaannya masing-masing gitu. Nah, tapi ketika itu diterabas gitu kan, itu yang akan menjadi masalah bagi profesionalisme di masing-masing lembaga. Jadi relevansi itu kaitannya sama isu. Nah, belum. Nah,
Itu tadi soal Organisasi. komunitas. Kalau soal karakteristik tadi kan kita bilang di awal itu tergantung rezim. Aku setuju, betul. Karakteristik itu ada dua, kita bisa simpelkan saja. Yang pertama, kalau di rezim otoriter itu biasanya tuntutannya cuma intelijen, yang penting efektif melayani kekuasaan, pasti. Eksekutif biasanya. Ya eksekutif dan plus keamanan nasional biasanya akan begitu. Dia nggak peduli apakah intelijen itu akuntabel atau enggak ada tuntutan itu di negara otoriter. Beda sama di negara demokrasi. Di negara demokrasi intel yang nggak boleh fokus untuk kekuasaan saja, dia hanya harus fokus untuk keamanan nasional. Itu kenapa harus ada akuntabilitas intelijen. Jadi tuntutannya memang lebih rumit. Dan ini sebenarnya tuntutan yang baru di intelijen. Baru mulai muncul tahun 1970 pas saat kasus Watergate di US. Ya sebenarnya setelah itu banyak kasus-kasus lain dan negara-negara lain juga punya hal serupa. Terjadi intelijen skandal yang kemudian mendorong praktisi ataupun akademisi sadar, wah ini kerahasiaan. Kalau kita tidak ada dicek di luar presiden, ini bisa jadi mudah sekali disalahgunakan. Jadi harus ada mekanisme yang untuk checking apakah mereka bekerja secara akuntabel melayani kepentingan nasional. Dan itu yang mestinya menjadi kemudian terkait dengan relevansi. Relevansinya kalau di negara demokrasi ya harus terkait dengan keamanan nasional. Karena fungsi pimpinan lembaga kan juga untuk janjinya ke konstitusi adalah untuk menjaga kedaulatan dan keamanan seluruh segenap bangsa kan. Jadi ya mestinya ditujukan untuk hal yang sama. Relevannya ke sana. Iya. Saya jadi keinget gara-gara ngomong BPI, itu operasi A. Nah, dalam yang konfrontasi itu yang ngerjain BPI. Tapi tentara juga ngerjain gitu. Nah, itu disertasinya Mas Anton. Ya kan jadi BPI. Makanya balik lagi ke relevan. Kalau sekarang kita bicara relevan, semestinya relevannya melekat kepada siapa? Kepada user atau kepentingan organisasi atau tadi kalau kepentingan nasional kan abstrak. Ini kepentingan itu, nasional. Siapa yang dipakai kepentingan nasional? Ya. Presiden. Berarti untuk membantu. Ya, that's another thing. Betul. Karena memang itu yang masalah yang tidak pernah mau diakui kan di sini. Maksudnya kita nggak punya definisi keamanan nasional yang jelas. Kenapa? Karena bahkan di luar negeri, di Amerika Serikat, kita bisa akses kok data-data mereka. Apa sih kepentingan mereka nasional dalam 5 tahun ini atau dalam setahun ini, revisinya apa sih? Dan DNI, Director of National Intelligence, tiap tahun mereka bikin. Ada fokus kerja mereka adalah cuma ke 5 bidang, ke 7 bidang, dan mereka kalau bilang kita fokus ke China, fokus ke China. Ada. Dan itu diumumkan. Ya, bahkan kita bisa akses hari ini di Google. Jadi itu sebenarnya acuan itu yang masih missing. Dan itu masih missing juga kenapa? Karena presiden juga sekarang dibiarkan sendiri. Kalau di Amerika Serikat itu ada namanya Presiden Intelligence Advisory Board. Nah, itu yang bekerjanya untuk supporting presiden dalam hal mengelola intelijen. Nah, di Indonesia kan nggak ada supporting sistemnya. Presiden dibiarkan sendiri. Oke, berarti kita ini sudah masuk membawa karakter intelijen dalam dunia demokratis ya, berarti ya sistem karena di tadi, Indonesia. Ya, dalam konteks Indonesia saat ini mau nggak mau kita sudah harus melihat fungsi dan komunitas intelijen itu dalam konteks sistem pemerintahan yang demokratis. Ya, karena dan langsung komparatifnya sama Amerika gitu ya. Ya boleh, nggak boleh juga sama yang lain, boleh juga sama yang lain. Tapi sebenarnya kalau mau nyari yang lain ya, Filipina itu juga menarik. Baru tahun 2022 mereka membentuk pengawasan parlemen terhadap intelijen. Kita lebih dulu. menang ya kita lebih dulu. Tapi menarik, ada dinamika baru kan. Ya, jadi, karena kalau kita mau langsung kita nggak punya ini karena Amerika ini entah dulu apa dulu di basisnya gitu ya. Makanya tadi kan kalau tentang kepentingan nasional, kepentingannya siapa? Betul. Jadi biasanya kan kalau apalagi anak HI ya, di mana mencari kepentingan nasional? Ada tuh di undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan 4 tuh ya tetap gitu. Tapi itu masih abstrak juga gitu ya. Betul. Terus habis itu sebenarnya kepentingan nasional atau tujuan nasional? Gitu kan? Ya, yang kurang di sini kan sebenarnya presidensial executive ordernya itu kan tidak dimainkan. Banyak tidak mestinya dari kepentingan nasional itu setiap presiden punya ruang untuk mendefinisikan itu melalui executive order itu kan. Nah, itu yang itu kan sangat di luar Amerika dipakai. sekali. Order.
Executive order tentang No. AI sekarang kan. Iya, kita itu pakai WhatsApp. Sangat Amerika Iya, enggak, kita sekali. Ini enggak Amerika, ini Enggak. Pancasila. Iya. Ini Pancasila. Karena Karena Pancasila juga kita ada loh lagi nilai-nilai itu loh. Ya, kita lagi diskusi seru. Iya, Tadi iya. di satu sisi tuh kan fungsi intelijen tuh cepat, akurat dan relevan katanya. Yep. Gitu ya. Indikator efektivitas intelijen. Iya. Terus relevannya nih agak absurd nih kepentingan ya, nasional. enggak, Relevan ini memang relevannya, debatable. Iya. Ya, debatable Betul. dalam konteks karena setiap negara punya sistem yang berbeda-beda dan seringkali nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu ya. Tuh. Itu pertama. Terus kedua, ketika kita bicara tadi tentang fungsi intelijen, kan ada operasi, ada counter, Ada analisis, ada analisis, counter intelijen dan operasi rahasia. ada operasi rahasia gitu ya. Kayaknya kalau analisis nggak sesuatu yang mengerikan atau segala macam. Tapi gitu fungsi ya. utama Intel itu Ya, sebenarnya. tapi tapi ketika sudah Kata siapa? Loh yang kemarin yang diumumin saya dapat semua informasi. Loh itu kan analisis. Itu analisis ini nggak bisa itu analisis. Produk intelijen itu. ikut ketawa aja aku. ya, tapi dikaitkan tadi dengan relevan tadi ya, yang kemudian debatable. Karena itu tadi analisa, siapa yang menganalisa buat kepentingan user atau buat apa tadi diskusinya adalah berdasarkan user atau berdasarkan emang datanya begini gitu ya. Terus ada yang counter operasi sama rahasia gitu ya. Tadi kalau Mas Anton bilang analisanya udah kontroversi, apalagi yang duanya gitu ya. Nah, balik lagi ke sistem demokrasi gitu. Benchmarknya yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi accountable, transparansi gitu. Sudah sejauh mana sih debatable-nya terkait dengan instrumen tadi ya? Ada kebutuhan yang relevan walaupun debatable. Ada kebutuhan ketika tanya analisa gitu. Ini analisanya buat serving the user atau national interest gitu. Jadi Oke, ya. Jadi batasan tadi relevansinya ya. Jadi ini aku dimarahin nih kalau lagi-lagi kutip yang dari luar gitu ya. Tapi memang suka nggak suka. dimarahin sih bukan Bukan mungkin memang agak bias, perlu diakui karena studi Intel juga masih studi yang Barat. baik, maksudnya dalam Dan tingkat Barat yang baik lah. banyak tuh. Iya, dan masih didominasi oleh perspektif Barat, especially US. Jadi memang Benchmarknya itu ya. Atau karena mereka yang udah lebih dulu terbuka. Iya, mereka yang mulai sebenarnya Inggris sih yang lebih banyak, tapi Inggris tidak mengembangkan literaturnya US yang memang Soalnya dikembangkan di film James Bond. Ya, jadi memang ya mohon maaf lahir batin kalau referensinya agak-agak ke barat-baratan gitu. Tapi di luar itu biasanya ada khusus untuk intelijen dalam negeri itu ada batasan yang cukup ketat biasanya. Jadi biasanya untuk ada batasan khusus untuk sektor korupsi doang, hak asasi manusia, persoalan kekerasan terhadap perempuan, semacam gitu. Ada batasan sektor biasanya. Jadi tematik isu ya. Betul. Okay. Biasanya tidak diloskan. Memang di undang-undang kita waktu itu belum ada aturannya. Tapi sangat bisa diwajarkan karena literatur mengenai undang-undang Intel bagaimana perbandingan negara-negara aja itu baru muncul 2004. Jadi kita waktu itu bikin 2010, Mas Anton itu juga ikut terlibat dalam advokasi waktu itu 2009-2010 masih sangat baru lah itu. Jadi orang-orang banyak yang belum terinform mengenai apa saja gitu hal-hal yang perlu diperhatikan di situ. Tapi ya itu dan sudah tidak cukup termasuk baik. ketika Tapi sudah pemilu cukup baik. misalnya gitu ya. Ya, jadi ini agak slip memang mestinya tidak menjadi sesuatu hal yang diperhatikan kecuali ada relevansinya yang benar-benar mengancam integritas Indonesia gitu misalnya. Yang ya saya nggak tahu itu justifikasinya apa gitu. Tapi mestinya kayak mengancam keamanan nasional. Apa artinya mengancam keamanan nasional? Kan ada berdampak membawa harm dangers untuk banyak orang gitu. Apa kalau itu bisa dijawab ya mungkin itu adalah ancaman keamanan nasional. Tapi kalau itu nggak bisa dijawab ya mungkin sulit menjustifikasi itu sebagai ancaman keamanan nasional. Jadi produksi
informasi yang cepat, akurat dan relevan dalam konteks analisa, dan itu berdasarkan apa? Pemilihan isunya request user atau memang ada yang rutinitas dilakukan oleh komunitas itu gitu ya? Misalnya update apa gitu ya? Ya. Jadi memang kalau untuk analisis itu bisa dari dua pihak, antara usernya yang minta dan analisis reguler tanda kutip. Memang curiganya adalah kalau kecenderungan di Indonesia adalah yang reguler ini belum banyak berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Yang hal yang reguler ini masih tetap dilakukan gitu. Mungkin dengan skema tipe yang sama, gitu, analisis yang sama itu masih tetap dilakukan. Nah, untuk tahu jelas dalam-dalamnya mungkin saya harus jadi intel dulu, biar menyelami. Iya, maksudnya memahami apa sih sebenarnya yang dianalisis, karena itu semua produk tertutup kan. Jadi saya sendiri juga nggak punya akses. Yang punya akses cuma presiden sama kepala Intel hari ini. Kecuali mereka akan mendeklasifikasi itu dan kita bisa baca, kita bisa untuk ngasih masukan dan memperbaiki apa sih modelnya, apa formatnya yang perlu diperbaiki. Tapi ada bisa dua pihak yang reguler dari Intel dan permintaan dari presiden. Tapi kalau operasi rahasia di Indonesia juga nggak diatur. Tapi di luar itu diatur. Operasi rahasia itu harus berdasarkan keputusan presiden. Karena bahaya. Biasanya operasi rahasia itu punya resiko yang lebih tinggi. Termasuk yang counter. Kalau counter enggak, karena counter itu sebenarnya menjaga analisis Intel itu operasi ketika mencari data itu aman. Menjaga proses itu sebenarnya. Jadi dia tuh ketika ada yang dinamakan cycle intelligence, nah si counter intelligence itu sebenarnya ngikutin di luarnya, sisi luarnya. Jadi itu sebenarnya satu paket dia. Ya, tadi balikin lagi dengan kebutuhan sistem pemerintahan untuk menjamin Intelnya akuntabel dan prinsipnya akuntabel dan transparan mungkin ya gitu. Atau transparan itu baru mau nanya. Tuntutan itu kemudian ketika dihadapkan dengan rahasia gitu kan, kalau bocor nanti mengganggu keamanan nasional gitu. Nah, dalam semangat tata kelola demokrasi ini kan ada oversight atau ada apa gitu ya. Siapa yang melakukan itu? Parlemen. Dan gimana untuk memastikan gitu ya tadi bahwa operasinya tadi terawasi gitu ya harus ya. Mungkin menjawab dari diskusi, kita addressing diskusi yang paling panas dulu di dunia bidang intelijen, yaitu diskusi antara transparansi dan kerahasiaan. Memang itu menjadi momok yang paling sulit. Ya, karena satu sisi kita paham Intel butuh rahasia untuk kerja. Ya gimana dia mencari informasi dari lawan kalau dia disuruh kerja terbuka gitu kan. Tapi di sisi lain ketika ini dibiarkan, ada dua sebenarnya bahayanya. Yang pertama adalah kerahasiaan itu dimanipulasi oleh intelijen untuk mencari kepentingannya sendiri, dan itu pernah terjadi. Contohnya, misalnya pernah terjadi di Korea Selatan ketika kepala intelijen itu membunuh presiden 1979, Park Chung-hee, nggak ngomongnya ya, mungkin saya salah, tapi itu pernah terjadi. Dan terjadi juga di Serbia ketika militer intelijennya nggak mau direform, kemudian dia pakai operasi rahasianya untuk membunuh prime ministernya 2003. Jadi itu pernah terjadi. Kerahasiaan itu bisa separah itu kalau memang tidak diawasi, bisa berdampak balik untuk presidennya. Di sisi lain, kerahasiaan itu bisa berbahaya juga ketika disalahgunakan oleh presidennya. Ini bisa banyak model kasusnya di banyak negara itu juga terjadi. Ya, kita bisa lihat kasus Jamal Khashoggi. Kita bisa juga lihat kasus Edward Snowden. Ya, kalau di Indonesia di era otoriter itu udah banyak sekali kasusnya juga bisa kita lihat. Nah, bahaya inilah yang kemudian memunculkan perlu ada akuntabilitas. Seberapa jauh tapi akuntabilitas ini? Gak mungkin Intel disuruh transparan sepenuhnya. Yang pertama adalah garda paling depan itu parlemen memang. Kenapa? Karena parlemen adalah satu-satunya aktor yang merepresentasikan publik secara sah karena dipilih tiap 5 tahun. Tapi yang paling minim punya konflik kepentingan sama intelijen. Karena dia tidak langsung nyuruh intelijen. Beda sama presiden kan. Nah itu jadi satu adalah legislatif, yang kedua adalah yudikatif. Ketika ada kasus intelijen dia bisa menanganinya, dan itu juga pernah terjadi waktu kasus Munir, walaupun masih
ada perdebatan apakah itu tanda kutip selesai atau tidak atau setengah selesai. Nah, kemudian juga ada lembaga negara. Di sini ada termasuk BPK. Itu tiap tahun BPK itu mengecek laporan anggaran intelijen. Dan mereka juga terakhir di wawancara kita sama BPK ini sudah kita tulis di kertas kerja. Mereka tuh menyarankan ada kebingungan ketika penganggaran intelijen. Dan mereka menyarankan agar BIN bikin anggaran ketentuan anggaran yang standar supaya karena masih nggak standar, setiap kali berubah anggarannya beda kan, jenis operasi apa segala macam. Tapi BPK minta BIN bikin standar. Nggak tahu apakah itu tindak lanjuti atau belum, nggak tahu. Ada BPK, kemudian ada KPK, itu bisa masuk juga ke intelijen. Ada ombudsman. Dan pernah ada laporan ke ombudsman mengenai rekrutmen di intelijen. Jadi ombudsman waktu itu turun ke BIN untuk ngecek apa benar nggak. Walaupun dinyatakan nggak kok, ternyata fair proses rekrutmennya. Nah, kemudian ada juga Komnas HAM yang terakhir untuk ngecek mengenai pelanggaran HAM dari situ. Yang terakhir juga ada publik sebenarnya, media massa, akademisi. Ini juga kita bagian dari pengawasan tapi nggak punya mandat. Ya bisanya teriak-teriak kayak belajar dari negara lain, ini ada indikasi, ini ada apa. Rakyat sudah memanggil ya. Rakyat memanggil ini, nggak bisa ya. Watchdog lah, sebagai watchdog kan kita mengindikasikan rakyat. Rakyat yang mana? Ada indikasi nih, hanya alarm lah sebenarnya, alarm untuk bagi pihak yang punya otoritas menindaklanjuti. Dan yang terakhir jarang dibicarakan juga, tidak terjadi tapi di Indonesia, tapi terjadi di Uni Eropa, itu komunitas internasional. Seperti board EU itu mengenai EU, kok hilang di kepala, parlemennya EU, itu mereka bisa untuk review kasus intelijen. Ya nanti lupa namanya. Itu sebenarnya ada. layernya banyak ya. Betul. Ini kayaknya udah masuk vulnerability kali ya? Belum, saya masih belum. bertanya. Kalau misal tadi itu kita balik lagi nih ngomong tentang intelijen profesional, titik beratnya ngomong tentang profesional tuh ada di mana? Apakah ada di efektivitasnya? Jadi dia punya mandat, dia jalan, efektif. Ya. Karena sering kali misalnya, wah ini ada terjadi bom. Betul. Gagal. Intel kecolongan. Ya kan? Tapi kalau nggak ada bom nggak bisa dibilang wah Intel berhasil. Jadi kita bicara tentang intelijen profesional, sebenarnya membangun intelijen profesional. Apa maknanya? Itu titik beratnya ada di mana? Efektivitas menjalankan tugas. Mereka murah spendingnya atau memang ada layer pengawasan yang ketat? Di mana titiknya? Yang ketika kita bilang intelijen profesional itu titiknya di mana? Sebelum nanti kita ngomong tentang vulnerabilitas ketika dalam kondisi politik. Di mana sih sebenarnya? Ya, ini orang Intel akan marah sekali sih sama aku, tapi titiknya adalah ketika mereka memenuhi satu mandatnya mereka, yaitu bisa memberikan analisis yang baik terhadap penggunanya sesuai dengan mandatnya. Untuk keamanan nasional. Baik itu berarti presiden yang nganggap baik. Makanya gitu. aku bikin clear untuk keamanan nasional. Okay. Untuk keamanan nasional dan sesuai mandatnya masing-masing. Maksudnya beda mandat kan, masing-masing ada luar negeri, dalam negeri, pertahanan, penegakan hukum dan lain-lain. Tapi untuk keamanan nasional dalam konteks lebih besarnya. Jadi ketika mereka efektif dan mereka akuntabel, susah dong. Iya, memang harus aku akui susah. Tapi dan sampai hari ini tidak ada skema di dunia ataupun yang sistem yang bisa memastikan keduanya jalan secara perfect. Enggak. Akan selalu masih goyang-goyang, tapi perlu selalu diusahakan berada di dua titik itu. Nggak bisa salah satu kita pilih karena itu akan efektif dan accountable. Ya, akan akan menghancurkan Intel itu sendiri. Karena salah satu yang menarik ini, salah satu studi waktu era Orde Baru, hasil yang kita temukan adalah ketika Intel terpolitisasi terlalu jauh sampai kemudian mencari relevansi intelijen tuplis, Intel tidak lagi sanggup untuk membaca dinamika internasional, pergeseran arus demokratisasi waktu itu. Berakhirnya perang dingin waktu itu. Kemudian tidak lagi bisa memahami dinamika yang terjadi di masyarakat. Saking untuk Intel tuplis. Jadi mereka kehilangan Intel tuplis itu apa? Sangat normatif. Ya, menyampaikan apa yang ingin didengar oleh penggunanya. Ya. Dan itu adalah hasil wawancara salah satu petinggi Intel waktu itu. Dia sendiri yang menyampaikan itu. Jadi itu menjadi salah satu refleksi yang menarik bahwa penggunaan Intel yang berlebihan itu juga tidak membawa
ke yang profesional memang harus akuntabel dan efektif. Karena menjalankan tugas dengan baik itu juga ketika susun indikatornya juga susah juga ya. Gitu karena Kamnas kita nggak punya definisinya, nggak punya undang-undangnya. Ya, masih banyak yang bolong. Lalu usernya juga beragam gitu. Setiap karakter organisasi juga punya karakter masing-masing gitu ya kan. Atau memang sengaja diciptakan demikian. Tapi sebenarnya ada satu yang bisa sangat membantu kalau ya mudah-mudahan saya masih berharap sih para petinggi di Badan Intelijen Negara lah ya, itu membuka deklasifikasi informasi rahasia. Karena itu yang memungkinkan riset bagi para akademisi begini bisa lebih detail untuk memahami dunia intelijen dan ngasih masukan untuk perbaikan. Tanpa ada deklasifikasi informasi intelijen itu berat memang. Oke. Jadi deklasifikasinya tipe yang dibutuhkan. Mengenai operasi mereka apa itu di luar negeri sering kan dibuka. Kita bisa lihat dokumen CIA, dokumennya GCHQ. Tapi kan ada riset operasi Dwi Kora kalau nggak ada deklasifikasi gitu. Itu kan, walaupun operasi A itu menarik. Tapi kan itu kan dikuncinya dengan pengaturan tentang arsip ya sebenarnya. Kalau udah 25 tahun bisa dibuka misalnya. Di undang-undang intelijen itu 25 tahun. Ya. Masa retensi. Iya, tapi bisa ditentukan oleh kepala BIN. Sebenarnya di undang-undang begitu. Jadi berharap kalau memang bisa itu 25 tahun dibuka aja gitu. Iya, karena ngomong masa retensi itu secara saya ingat ketika saya riset itu ada masa retensinya, tapi kita akan lihat lagi case by case-nya. Betul. Case-nya hari ini tuh punya ada masalah nggak gitu. Nah itu juga, jadi sepanjang itu operasi itu ada terjadi pelanggaran HAM, dikunci itu sampai sekarang, nggak boleh diretensi gitu nanti, ya kan? Karena pasti akan ada pertimbangan. Jadi masa retensi boleh bebas-bebas saja, tapi kenapa kemudian mereka kunci? Karena ya kemarin kita belum demokrasi gitu ya kan, masih ada intelijen terpolitisasi gitu, melakukan kepentingan politik gitu, ada eksesnya. Nah kalau itu dibuka kan ketahuan tuh nanti. Tapi sebenarnya Intel Indonesia tuh juga tidak buruk-buruk banget. Kayak salah satu yang ditulis di sini juga mengenai Intel operasi luar negeri ya. Operasi luar negeri waktu peristiwa Santa Cruz. Itu jadi ada operasi dari Australia yang kemudian berhasil mencegah lah tragedi kemanusiaan mengenai ada waktu itu TNI AL udah siap mau nembak perahu yang mau datang ke Timor Leste untuk ziarah waktu itu. Jadi ada operasi yang memang dilakukan untuk memulangkan lagi. Jadi memang sebenarnya ada kok hasil-hasil operasi yang berhasil semacam itu yang kita bisa banyak belajar. Oh ini nggak melalui kekerasan, nggak melalui apa kok, tapi bisa dilakukan dan ini jadi cerita yang baik kan. Jadi Intel tuh nggak cuma citranya selalu hitam buruk, nggak. Mereka juga pernah menyelamatkan tragedi kemanusiaan. Mereka juga pernah. Jangan itu. Kalau misalnya kita buka kan berdirinya ASEAN kan juga operasi intelijen. Nah itu kan menang kesuksesan loh, gitu ya kan. Kesuksesan Indonesia loh gitu. Buka dong ya. Ya maksudnya banyak yang kita bisa lihat relevan kok ternyata. Kita bayar pajak dipakai mereka itu kita. Jadi kunci untuk membuka yang dikunci-kunci kata Om Mas Anton tuh kira-kira apa tadi? Harusnya kan sukses story itu bisa kebuka gitu ya. Jadi perlu kunci yang seperti apa untuk membuka kuncian-kuncian itu gitu ya. Ya tergantung. Kalau menurut undang-undang sekarang bolanya ada di kepala BIN sih. Kalau menurut undang-undang karena dia bisa menentukan klasifikasi informasi. Berarti balik lagi ke perdebatan relevansi kali ya atau kepentingan nasional. Kepentingan nasional. Keamanan nasional berarti. Iya, tapi sebenarnya deklasifikasi dokumen itu kan juga punya beberapa tipe ya. Misalnya kayak dokumen masih ingat kalau kita lihat ada dokumen yang masih dihitam-hitamin. Nah, jadi mereka juga bisa sebenarnya melakukan hal yang sama kayak bagian ini kita buka kalian boleh tahu ini, tapi yang ini kayak masih orangnya masih ada, ini sensitif, ini akan bikin masalah Indonesia dengan Australia misalnya gitu atau ini akan bikin masalah Indonesia dengan negara X gitu. Nah, jadi aku jadi ingat lagi tuh kembali ke pernyataan awalmu. Kalau secara akademik sebenarnya Intel itu jangan terlalu politik gitu ya. Rentannya di mana untuk gitu dipolitisasi ya. Tadi kan di awal dirimu buka itu ya. Diskursus akademik tentang Intel ada 2 mazhab besar tadi. Bahwa Intel harus jauh dari politik gitu ya. Satu Keynesian satu lagi
Gak bisa dilepaskan dari politik. Tapi tadi cerita-cerita ada kepala Intel ngebunuh presiden dan lain-lain, itu politik banget gak sih? Iya. Gitu. Rentannya di mana kemudian? Apalagi kita lagi mau tahun politik nih. Ngomong, ini pasti ada tuduhan netralitas, tuduhan penyalahgunaan dan lain-lain. Kerentanannya di mana? Ini kerentanan karena mereka rahasia, kerentanan karena mereka harus mengabdi kepada user. Rentannya itu apa? Jadi apakah memang kerentanan itu diciptakan memang oleh sistem? Jadi konspirasi banget ya kalau Intel ya. Gimana? Kan jadi konspirasi. Enggak, mungkin ini simpel. Ketika bicara tentang tahun politik, ya kan kita punya pengalaman buruk. Ada banyak pengalaman penyalahgunaan ya, jangan pengalaman penyalahgunaan. Nah, ke depan agar Intel kita makin baik, kan mau tidak dan profesional, maka mau tidak mau kan kita harus identifikasi kerentanannya, titik rentannya di mana. Nah, rentannya di mana untuk misalnya kita menghindari atau meminimalisasi politisasi. Ya. Memang itu kayak diskusi yang awal tadi ya. Memang itu selalu ada di posisi tengah-tengah yang sulit dihindari gitu kan. Maksudnya secara teori dia harus jauh dari politik, tapi di empiris tidak mungkin dia sepenuhnya juga terlepas dari politik. Ada degree yang dia juga harus mencari relevansi, dan dalam konteks itu ada interseksinya dengan ranah politik. Tapi kuncinya adalah bukan soal itu, tapi soal pengawasan, bagaimana mereka akuntabel. Nah, pengawasan ini Indonesia juga jangan terlalu bersedih hati gitu. Karena tadi balik lagi, Indonesia itu negara pertama di ASEAN yang punya yang namanya mekanisme pengawasan intelijen. Yang ternyata setelah dicari itu sudah mulai dari tahun 2001. Itu amazing sih. Nggak ada cuma 3 tahun setelah kita reformasi Betul, kita success story sebenarnya ya. Sebenarnya berarti keinginannya ada, niat baiknya ada. Iya, sebenarnya itu juga ketika sadar, wah mekanismenya sudah dibangun dari tahun 2001. Hebat banget ini. Jadi tahun 2001 BIN sudah mulai datang RDP dengan Komisi 1 gitu. Wah, ini menarik, emang kita 3 tahun saja setelah visinya reformasi. Udah ke depan ya. Iya. Nah, jadi itu sudah terjadi mekanisme pengawasan itu. Dan tahun 2011 kita punya yang namanya tim pengawas intelijen. Nah, itu jadi nanti masing-masing anggotanya dari masing-masing parpol yang kalau ada indikasi penyalahgunaan, politisasi dan lain-lain, mereka bisa aktifkan itu. Nah, jadi ya mekanisme pengawasan anggotanya ini yang sudah berjalan. Menarik. Iya, fraksi. Fraksi bukan parpol. Bukan parpol, berarti fraksi dari masing-masing partai politik. Kurang lengkap tadi kalimatnya ya. Oke. Jadi kita sudah punya sebenarnya mekanisme yang untuk meminimalisir. Kalau untuk totally mengurangi kerentanan itu cannot. Memang it's there itu, dan semua negara itu juga mengalami resiko yang sama. Tapi bagaimana kita bisa meminimalisirnya ya skema pengawasan. Jadi itu. dari nexus tadi antara relevan, tidak relevan gitu ya, dan kemudian rahasia tapi harus akuntabel gitu ya. Sebel pasti. Kayaknya agak susah gitu ya. Tapi balik lagi tadi kepada kita bicara tentang vulnerabilitas tadi, politik tadi yang mengunci tadi gitu ya. Tadi kalau kita mau bicara tentang success stories, wah niatnya udah bagus gitu ya. Niatnya udah bagus gitu. Tapi tadi, jadi ketika ada narasi intelijen kecolongan, itu sebenarnya nexusnya di mana sih, bahwa yang dicari analisanya yang nggak relevan gitu ya, atau bukti mereka nggak profesional, atau nggak rahasia atau nggak akuntabelnya gitu. Ya, itu menarik lagi. Itu diskusi intel failure ya. Nah, di dalam satu kegagalan itu selalu ada 2 sebenarnya kemungkinan, policy failure atau intel failure. Apa kegagalan kebijakan atau kegagalan intel. Operasinya. Okay. Kegagalan jarang-jarang kegagalan gimana kalimatnya? Kegagalan intel bisa kegagalan intel dan bisa kegagalan kebijakan. Kalau kegagalan kebijakan itu jarang-jarang itu Bocor, tidak disebabkan tidak dibarengi sama kegagalan intel. Tapi kalau kegagalan intel mungkin bukan kegagalan kebijakan gitu. Bingung ya. Bukan karena kesuksesan pelaku, bukan ya? Bukan sekarang kan diskusinya nih misalnya ya, kayak serangan Hamas gitu kan. Oke. Kegagalan
Intel Mossad paling Ya. canggih loh Ya. gitu. Ya. Itu kegagalan polisinya Ya. atau memang Kehebatan Mossad. Kehebatan Hamas. Nah ya, Ya, belum gitu. tahu kan, perlu diinvestigasi. Tapi yang sudah ada investigasinya itu paling gampang lihat ke kasus 911. Jadi kasus 911 itu banyak yang disalahin. Satu, mereka melakukan review parlemennya tuh. Jadi hasil reviewnya itu satu adalah intelijen gagal untuk beradaptasi dengan pembacaan ancaman baru. Okay. Nah, itu kenapa satu faktornya di internal intelijen itu informasi tidak terkoordinasi dengan baik. Makanya mereka bikin kantor baru tuh soal koordinator intelijen. Yang kedua, parlemen juga disalahin. Kalian sudah mengawasi Intel, kok ia tidak mendorong untuk pembacaan ancaman yang lebih baik? Ada juga kontribusi dari parlemen di situ. Jadi sebenarnya ketika terjadi Intel failure itu banyak yang berarti bisa ada fungsi kontribusi. pengawasan yang tidak berjalan. Iya, ada Jadi- salah satu kritik yang ke sana juga. Jadi Oke. bahkan policy failure, kemungkinan kegagalan dari eksekutif untuk mendirect saya pernah ngobrol sama salah satu narasumber, dia bilang Intel itu mata dan telinga. Ketika pengguna adalah kepala. Kalau gimana kita suruh ngedengar dan melihat ke sana kalau kepalanya ada di mana. Jadi tergantung kepalanya juga. Oke. Jadi nggak bisa kita bilang ini enemy superiority. Enemy? Superiority. Iya memang musuh kita hebat. Nggak bisa ya? Ya musuh memang hebat. Karena selalu yang disalahin entah itu intelijen yang gagal gitu atau colongan, kebijakan yang gagal ya kan? Ya. Bukan karena musuh Bukan, kita lebih hebat. iya. Bukan. Ya musuh mungkin hebat, tapi kan perlu kita tahu apa hebatnya dan kenapa kita nggak bisa menghadapi. Internet is all about that. Maksudnya untuk mendapatkan informasi, oke, musuh lebih hebat, kita harus menghadapinya dengan apa? Ketika kita nggak bisa ngadepin, oke, gak bagaimana kita harus react sama dia, paling nggak kita defend supaya dia nggak Ya, nyerang. berarti itu kan tadi Itu bermula dia perlu membaca, bukan ya, masalah maksudnya siapa bermula yang dari tadi definisi bahwa kegagalan mengidentifikasi bentuk ancaman baru gitu ya. waktu Yang ini yang kasus 911 itu apa ya. yang 911 Ya. itu termasuk berarti gagal untuk melihat potensi enemy lebih canggih gitu kan. Iya. Ya dinamikanya karena mereka terlalu stuck sama cerita Cold War. Mereka Oke. selalu Atau kalian terlalu stuck. confidence kita merasa itu Hebat. Iya, penyakit iya. juga kan Iya, gitu ya. Iya. Once kemudian kita merasa udah cukup gitu kan kebutuhan Stop untuk learning. stop learning Itu gitu bahaya ya. akademisi juga. Ah. Iya. Ya, jadi apa tadi selain kebijakan failure, kemudian policy failure, oversight failure juga mungkin terjadi. ya oversight failure juga mungkin terjadi. Gitu Iya, ya. ya maksudnya bukan failure oversight sih. Apa mereka tidak mereka punya fungsi yang seharusnya bisa berkontribusi untuk shaping pandangan keancaman keamanan yang Oke. tidak maksimal mereka lakukan. Oke, jadi kalau failure gitu, mitigasinya gimana Bu? Mbak. Sulit ini ya mitigasinya. Ya memang harus belajar satu sama lain karena sistemnya juga sekarang semua masih mencari. Jadi ketika ditemukan failure ya kita perbaiki. Dan perbaikan itu tidak hanya di internal intelijen, tapi juga harus di eksternal. Meaning itu juga termasuk di eksekutif, tadi seperti ada lembaga yang bisa membantu presiden, di legislatif, dan di lembaga-lembaga yudikatif dan lainnya. Karena reformasi intelijen itu tidak mungkin terjadi kalau cuma dia ditinggal sendirian, tapi harus ditopang sama lingkungan dari luarnya. Ya. Menarik ini jadi closing statement bahwa maju mundurnya lembaga intelijen itu tidak bisa hanya berserah pada intelijennya sendiri, tapi tergantung juga pada lingkungan. Jadi lingkungan berkontribusi untuk membuat maju atau mundur, gitu ya. Jadi terpolitisasinya itu ya bukan hanya karena dalam, tapi ada luar. Gini, ini yang menjadi closing dan ini pasti nggak boleh hanya berhenti di sini. Kita harus ada ngobrol sekali lagi karena ngomong sesuatu yang gelap kita buat terang itu pasti akan selalu menarik. Iya, Apalagi sambil di tahun politik. harus juga cerita di Korea juga. Kalau di Korea itu masa lalu. Ya itu operasi Intelnya seru juga soalnya. Oke. Terima kasih Mbak Terima Diandra kasih. sudah Terima kasih banyak, bergabung Mas Anton di Baca. Sawala. Jangan lupa untuk selalu nonton podcastnya Sawala. Gue Anton. Gue Ica. Saya Diandra. Kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.